Bab 4. Lucu apanya sih kak? Kak Raka aneh deh. Kesal Grisel. Lo dari tadi di sini, berarti lo belum makan? Tanya Raka mengalihkan percakapannya. Grisel menggeleng. Udah kak, tadi Grisel makan roti bekal dari rumah. Lagian Grisel gak biasa makan ke kantin dan lagi kan Grisel udah ditraktir nasi goreng pagi tadi sama kak Raka? Jawab Grisel lirih dengan senyum tipisnya karena sedikit malu. Pantes aja lo kurus, ayo kita ke kantin, gue traktir lo lagi. Ajak Raka. Yang membuat Grisel menggelangkan kepalanya lagi. Gak usah kak, makasih, Grisel takut pacar kakak marah. Grisel mau ke kelas aja ya kak, makasih sekali lagi. Tolaknya halus dan langsung beranjak dari kursi berjalan menuju kelas. Raka yang masih terduduk di kursi ia terlihat menyunggingkan senyumannya. Raka pun berdiri dan menyusul Grisel bahkan merangkulnya. Kan gue bilang, gue gak suka ditolak. Ucap Raka membuat Grisel mendelik kesal. Kak Raka please, kak Raka kan punya pacar, ajak pacar kakak aja, Grisel gak mau cari masalah. Geramnya pada Raka yang sangat suka sekali memaksa dirinya. Kali ini Grisel benar-benar kesal atau mungkin menyesal telah menyelamatkan Raka. Jika ujungnya Grisel tidak lagi bisa tenang berada di sekolah. Bahkan beasiswa yang sangat ia jaga akan menjadi ancamannya. Raka berdecih menatap Grisel dan menghentikan langkahnya. Gue gak punya pacar, Nindi, dia bukan cewek gue, lo jadi cewek jangan lemah, kalau mereka gangguin lo. Mendengar itu Grisel menatap Raka tidak percaya. Lemah? Gue gak lemah. Terus kenapa tadi Kak Nindi marah sama Grisel, apa Kak Nindi bohong? Tunggu Kak Raka tahu tadi? Belum selesai Grisel berbicara, Raka sudah menarik tangan Grisel kembali dan berjalan untuk pergi ke kantin. Sambil berjalan Raka kembali berbicara. Gue tahu tadi Nindi sama Jenny bicara sama lo kan, lo jangan percaya sama mereka, gue gak punya pacar, apalagi si Nindi, dia bukan tipe gue. Grisel yang pasrah kembali dibawa Raka yang sambil memegang tangannya, mendengar penjelasan Raka. Grisel merasa heran. Tapi Kak Nindi cantik loh, masa kakak gak suka sama Kak Nindi? Tanya Grisel heran. Cantik sih iya, tapi buat apa kalau hatinya gak cantik? Ucap Raka sambil tersenyum ke arah Grisel, yang membuat Grisel menunduk malu. Entah terpesona dengan ketampanan Raka atau karena senyuman manisnya. Raka pun hanya tersenyum geli melihat Grisel yang terlihat tersipu malu. Grisel dalam benaknya terus bertanya. Pasalnya pria yang ada bersamanya adalah pria yang terkenal dingin terhadap wanita. Namun kini ia melihat Raka yang bahkan tersenyum manis padanya. Mereka pun sampai di area sekolah yang langsung menuju ke arah kantin. Raka terlihat biasa saja, bahkan setia dengan wajah datarnya, tidak dengan Grisel yang terus menunduk takut. Bahkan berharap mereka tidak melihat keberadaannya. Pandangan Raka tertuju pada satu wanita yang terlihat menggeram marah yang berdiri di pinggir kelas ke arahnya. Atau lebih tepatnya ke arah Grisel, dan Raka menatap lebih tajam dari Nindi. Seolah dia memberi peringatan pada Nindi agar tidak mengganggu Grisel. Raka sepertinya sudah punya rencana agar Nindi berhenti mengganggu hidupnya. Nindi, ia kini melihat dengan mata kepalanya, sendiri jika Raka kembali menggandeng tangan perempuan yang berani merebut miliknya. Brengsek, tuh cewek, gak denger omongan gue. Kesal Nindi. Santai lo, jangan gegabah, tuh cewek sekarang dalam genggaman Raka, lo gak lihat si Raka tadi ngeliat lo tajem banget. Decak kesal Jenny yang bahkan dirinya merinding takut melihat tatapan Raka. Nindi menatap tajam ke arah Jenny. Natap gue tajem, Raka gak akan berani macem sama gue dan lagi gue gak bisa diem aja lihat cewek itu ngambil Raka dari gue. Kesal Nindi pada Jenny. Jenny berdecih, terserah. Pasrah Jenny karena Nindi sangat keras kepala. Lo terlalu percaya diri Nindi, sedangkan di kantin Raka membawa Grisel duduk bersama kedua temanya. Keadaan kantin berbeda pada saat di pagi hari yang terlihat sepi, dan sekarang siang hari di kantin terlihat ramai, bahkan terlihat penuh. Membuat seisi kantin menjadikan Grisel pusat perhatian mereka. Grisel tentu tidak nyaman sedangkan Raka ia tidak peduli sama sekali. Lo duduk di sini, gue pesenin dulu makan. Ujar Raka yang membuat Grisel menghela nafasnya pasrah.
Raka menatap kedua temannya seolah untuk menjaga Grisel, dan pergi memesan makanan. Adi dan Gio hanya tersenyum dan lalu menatap Grisel. Pacar Raka ya? Celetuk Adi pada Grisel yang membuat Grisel menggelengkan kepalanya. Bukan Kak. Jawabnya gugup. Bukan Adi, jangan asal lo kalau ngomong. Ucap Gio dan kemudian menatap Grisel. Tapi masih calon pacar ya? Lanjut Gio membuat Grisel kembali menggelengkan kepalanya lagi. Seketika Adi dan Gio mereka tertawa dan Grisel malah semakin menundukkan wajahnya malu. Sorry kita cuma bercanda, nama lo siapa? Tanya Gio. Grisel mendongak menatap Gio dan Adi. Grisel? Jawabnya singkat. Kedua teman Raka itu pun mengangguk. Lo kenal sama Raka di mana? Kalau di sekolah gue gak pernah lihat lo sama Raka? Tanya Adi penasaran, karena Raka jika di sekolah selalu bersama dengan mereka. Grisel terdiam, ia bingung harus cerita atau tidak sama mereka. Kepo lo, ucap Raka yang sudah kembali dengan 2 mangkok bakso di tangannya. Disusul oleh satu pria yang membawakannya 2 es jeruk. Grisel menghela nafasnya lega, ketika Raka datang tepat waktu. Sedangkan Adi dan Gio mereka merasa kesal pada Raka. Yeelah, nanya gitu doang juga. Kesal Adi. Kita kan cuma penasaran, karena pasti lo ketemu dia di luar sekolah kan? Lanjut Gio. Nih makan, jangan dengerin mereka berdua, anggap aja mereka gak ada. Ujar Raka pada Grisel yang mengabaikan pertanyaan Gio dan Adi dan Grisel dia yang hanya mengangguk pasrah. Sialan lo. Ucap Adi dan Raka hanya mengedikkan bahunya acuh. Gak beres nih anak, kita cabut, kayaknya mereka pengen berdua aja. Ajak Adi dan Gio yang sedikit kesal. Sedangkan Raka dia benar tidak peduli. Raka dia memang sudah ada rencana akan menceritakan pada mereka. Namun tidak pada saat ini dan kedua teman Raka yang sebetulnya mengerti akan hal itu. Namun mereka yang memang hanya ingin menggoda Raka. Adi dan Gio pun benar meninggalkan Raka dan Grisel, membuat Grisel merasa tidak enak. Kak Raka, temen Kak Raka kayaknya marah tuh, gara Grisel ya? Tanyanya pada Raka dan merasa bersalah. Bukan, mereka emang kayak gitu, dah lo gak usah mikirin mereka. Ujar Raka membuat Grisel mengangguk dan kembali memakan bakso yang sudah diberikan Raka. Adi dan Gio pun kembali ke kelas dan bertemu dengan Nindi yang berjalan ke arah mereka. Nindi sejak tadi menunggu kedatangan Raka, namun ketika melihat kedua teman Raka kembali ke kelas tanpa adanya Raka membuat hatinya kembali bergemuruh. Mana Raka? Tanyanya dengan nada ketus. Adi tersenyum tipis pada Nindi. Lagi pacaran, mau apa lo? Jangan ganggu teman gue yang lagi kasmaran. Jawab Adi. Pacaran? Enggak Raka cuman milik gue. Kesal Nindi yang kemudian ingin menyusul Raka namun ditahan oleh Gio. Nindi menatap tajam pada Gio. Lepas. Raka bukan milik lo gak budekan, Raka, dia udah beberapa kali bilang sama lo, kalau dia gak suka sama lo, hargai diri lo sendiri Nin. Geram Gio pada Nindi yang tidak pernah bisa dinasehati. Nindi menghempaskan lengan Gio kasar dan menatap tajam pada Gio. Tahu apa lo? Raka dia cuman pantes buat gue. Lo keras kepala ya Nin, silakan lo samperin Raka, tapi gue tebak lo kesana cuman buat mempermalukan diri lo sendiri. Ujar Adi. Sedangkan Nindi dia menatap tajam kedua pria yang menghalanginya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Adi. Namun Nindi dia benar tidak bisa menerimanya dan akan tetap menghampiri Raka dan Grisel di kantin. Gue udah suka sama Raka lebih dulu. Harusnya gue yang ada di samping Raka. Bukan wanita manapun, gue akan tetap perjuangin cinta gue. Batin Nindi.